Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fathul Hakim dari SMA Negeri 1 Kudus. Saya adalah mahasiswa PPG Universitas Wahid Hasyim. Kali ini saya akan membuat video pembelajaran real sebagai persyaratan uji kinerja PPG Daljab Batch 2 tahun 2025. Semoga pembelajaran real yang akan saya lakukan ini berjalan dengan baik, lancar, dan bisa membawa manfaat untuk semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, alhamdulillah hari ini kita bisa bertemu lagi di pembelajaran PAI ya. Di kelas berapa ini? 11 F11, kelas yang dirindukan ya, kelas yang menyenangkan insya Allah. Ya. Oke, gimana kabarnya teman hari ini, teman-teman semua? Oke, sehat ya? Oke, jadi sebelum berdoa ini saya mau memberikan wawasan ya, sekedar wawasan untuk memotivasi kita. Tadi malam itu saya menghadiri pemakaman, ya pemakaman seorang bayi. Jadi bayi dari ponakan saya itu tinggal menunggu hari lahir itu malah wafat di perut. Ya, jadi yang harusnya saya punya keponakan itu malah tidak jadi. Itu beneran tadi malam, nyata. Ya, terus saya berpikir di dalam pemakaman itu saya berpikir, wong yang belum merasakan hidup saja ternyata bisa semudah itu kembali kepada Allah, ya. Apalagi kita yang sudah hidup ini juga pasti nanti suatu hari juga pasti akan kembali kepada Allah. Jadi kita manfaatkan waktu yang kita punya untuk benar-benar menggunakannya sebaik-baiknya, sebaik mungkin, ya. Jadi tidak disia-siakan, digunakan untuk belajar, berbuat baik, digunakan untuk ikhlas beribadah kepada Allah. Karena kita mau sehebat apapun, mau kemanapun ya, itu pada akhirnya akan balik kepada Allah lagi. Ya, jadi detik ini kita masih bisa belajar, masih bisa bersama teman-teman, masih bisa kumpul bareng, masih bernafas, itu harus kita syukuri dengan membaca Alhamdulillah. Nah, oke, untuk kita mensyukuri karunia dari Allah bisa belajar ini, mari kita berdoa dulu ya. Oke, silakan ketua kelas tolong ke sini, doa bersama saya. Oke, silakan dimulai doa, nanti kita baca doa yang seperti biasa Al-Fatihah. Oke, mari kita doa bersama-sama teman-teman. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Sebelum saya masuk pelajaran, kita bikin tepuk semangat dulu ya. Ini kelompok se, ini kelompok ma, ini kelompok ngat, ya. Semangat.
Ya, ketika saya bilang tepuk semangat. Latihan dulu ya. Tepuk semangat. Nanti yang kelompok 1 gitu ya. Terus ini ma. Ini nah, jelas ping telu. Oke, jelas ya. Oke, tepuk semangat. Oke, sekali lagi. Tepuk semangat. Alhamdulillah. Oke, terima kasih. Nah, kita masuk ke pelajaran ini ya. Jadi minggu lalu kita sudah membahas soal fenomena negatif yang harus kita hindari di dunia remaja. Masih ingat yang kemarin apa? Apa? Balap liar, apalagi? Tawuran. Minuman keras ya. Ya, minuman keras, tawuran, terus narkoba, macam-macam, ada free sex ya. Nah, itu fenomena yang harus kita hindari. Nah, itu minggu lalu kita sudah belajar itu semua. Harapannya teman-teman bisa mengaplikasikan itu dalam kehidupan ya. Tidak usah ikut yang aneh-aneh seperti itu. Hidup yang sehat, taat kepada Allah, waya ibadah-ibadah, insya Allah hidupnya nyaman, enak. Oke, nah hari ini kita belajar mengenai sejarah. Ya, jadi tema kita hari ini adalah sejarah, yaitu sejarah ulama di Nusantara. Nah, ini saya tanya dulu ke teman-teman. Pernah nggak dengar nama ulama atau kiai di Indonesia atau di Nusantara yang terkenal namanya di dunia? Siapa yang tahu? Silakan angkat tangan. Gus Dur, ya Gus Dur bisa. Siapa? Kiai Hasyim Asy'ari. Kiai Soleh Darat. Oke, bagus. Tepuk tangan untuk F11. Oke, terima kasih. Berarti teman-teman sudah punya bayangan ya, ulama atau kiai di Indonesia itu siapa saja sudah tahu, oke? Nah, itu sebelum kita ke Gus Dur, kemudian ke siapa tadi, Hasyim Asy'ari, itu sebenarnya mereka punya guru. Ya, punya guru. Punya guru yang sebenarnya lebih hebat dari Gus Dur dan Hasyim Asy'ari. Oke, jadi ini tujuan pembelajaran kita mempelajari sejarah ulama ya. Jadi yang pertama, kita mengidentifikasi dan menganalisis peran ulama Nusantara yang mendunia dan karya-karyanya sebagai solusi keilmuan Islam global. Jadi kita tuh kenal. Kalau sebelumnya belum kenal, kita bisa mengidentifikasi. Oh, jebol Indonesia tuh punya tokoh besar Islam yang namanya ini. Yang sebelumnya kita nggak tahu. Oh, ternyata Indonesia tuh punya kiai atau ulama besar yang terkenal di dunia. Jadi jangan dikira kalau kita ngomong ilmu, itu kita harus ke Mekah, kita harus ke Mesir, kita harus ke luar negeri ya. Ternyata Indonesia tuh punya tokoh-tokoh yang menjadi guru di dunia internasional. Oke. Terus mengevaluasi relevansi nilai-nilai keteladanan ulama dalam menghadapi tantangan dunia digital. Oke, yang ketiga, tujuannya adalah memformulasikan solusi nyata atau rekomendasi untuk mengaktualkan semangat ilmu ulama Nusantara di lingkungan sekolah. Jadi kita bisa meniru, mencontoh apa yang dilakukan ulama Nusantara itu selama kita berada di sekolah atau di tengah masyarakat ya. Jadi itu tujuan kita mempelajari itu. Kalian bisa kenal, bisa memahami, bisa mengetahui dan bisa mengambil pelajaran. Nah, ulama-ulama Nusantara itu ternyata juga punya warisan karya. Karya-karya yang ditulis di ratusan tahun yang lalu. Jadi beliau ini lahirnya sekitar 1800, 1700, ya banyak. Itu punya karya-karya yang luar biasa, kitab-kitab yang isinya ajaran Islam yang luar biasa. Nah, saya tanya ini ya, apakah kitab yang ditulis di masa lalu itu di masa sekarang tidak ada gunanya?
Ada gunanya enggak? Ada ya. Kitab ditulis di zamannya siapa? Imam Syafi'i. Itu masih ada gunanya di hari ini enggak? Ada. Dan bahkan itu memberikan inspirasi, memberikan arahan hidup buat kita semua selama ini untuk melakukan atau melaksanakan ajaran Islam dengan baik dan benar. Bisakah kita meniru semangat keilmuan beliau-beliau? Bisa nggak? Coba jawab, bisa nggak kita niru etos keilmuannya? Bisa ya kalau mau ya. Nah, bedanya kiai-kiai dan ulama Nusantara di zaman dahulu itu tidak ada distraksi sebanyak yang kalian hadapi. Wayai sinau, Mbah Soleh Darat, Mbah Nawawi Bantani itu juga mereka belajar, pokoknya wayai belajar ki nyetel teplok, lampu yang kecil itu loh. Fokus baca kitab wis nulis. Nggak sambil buka TikTok, nggak sambil ndelok YouTube, nggak sambil ngrungokno lagu. Jadi otaknya dan pikirannya tuh fokus banget belajar. Ya, jadi itu yang membuat saat itu ulama-ulama kita menjadi keren dan terkenal di dunia. Nanti yang akan kalian pelajari itu adalah tokoh-tokoh ulama Indonesia yang mendunia. Kalau disebut semuanya banyak sekali. Wakepol aslinya. Ya dari Sabang sampai Merauke itu banyak. Nah ini kita ambil 7 untuk kita pelajari. Nah uniknya ya nama-nama ulama Nusantara ini itu selalu dilekatkan dengan daerah asalnya. Itu yang membanggakan Indonesia kan di situ. Karena saat itu nama Indonesia belum ada. Misalnya ada Syekh Abdur Rauf As-Singkili. Singkili itu nek kamu nggak tahu kan itu jeneng apa kan gitu. Dipikir bahasa Arab. Padahal Singkili itu Singkil, itu daerah di Aceh. Singkil. Jadi Syekh Abdur Rauf yang berasal dari Singkil gitu. Terus ada Syekh Yusuf Al-Makassari dari daerah mana itu? Nah, jelas kan? Terus ada Abdus Somad bin Abdullah Al-Jawi Al-Palimbani dari mana? Palembang. Bener. Terus ada Nawawi Al-Bantani dari mana? Banten, ya. Terakhir ada Muhammad Soleh Darat As-Samarani. Itu konti kira-kira. Semarang. Ya. Semarang. Jadi Muhammad Soleh Darat. Darat itu pun bukan namanya. Darat itu daerah tempat dakwahnya Kiai Soleh Darat, yaitu Darat. Sekarang masih ada di Semarang itu daerah Darat. Nah kalau yang Kiai Soleh Darat itu malah lebih luar biasa lagi karena beliau itu salah satu gurunya R.A. Kartini dalam belajar Islam. Jadi keunikan ulama Nusantara yang mendunia ini namanya tuh dilekatkan dengan daerah asalnya. Itu yang membawa Indonesia kemudian dikenal dunia. Ya, jadi mereka aktif itu, beliau-beliau aktif ini sebelum Indonesia merdeka. Jadi nama Indonesia belum ada. Makanya namanya itu disandingkan sama daerah asalnya. Palembang, Samarang, ada yang Banjar, Banjari. Ada yang Fadani itu dari Padang, Syekh Yasin Al-Fadani. Banyak nih disebutnya banyak banget. Syekh Mahfud Termas dari Termas, Jawa Timur. Itu yang kemudian daerah-daerah di Indonesia itu dikenal dunia. Karena mereka pas belajar itu enggak cuman ngrungokke, tapi ngulang. Ya sing diulang dari berbagai dunia, yang diajar itu dari berbagai dunia. Oke. Oke. Nah, ini lebih lanjut ya. Nah, sebelum ke sini tadi sudah kita bagi kelompok ya. Kelompok 1 mana? Kelompok 1. Oke, kelompok 1 di sini. Kelompok 2. Oke, kelompok 3. Ya, kelompok 1 mendapat jatah Syekh Yusuf Al-Makassari. Kelompok 1 ya. Oke. Kelompok 2. Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang ketiga, kelompok 3. Yang keras. Samarani ya. Jadi itu Mbah Soleh Darat. Oke, sekarang saya beri kesempatan untuk teman-teman mendiskusikan ya, masing-masing kelompok, diskusi yang aktif. Yang pertama yang diskusikan adalah profilnya. Profil ulama ini
seperti apa, lahir di mana, karyanya apa gitu ya. Terus perjuangannya gimana, itu profil namanya. Kemudian yang kedua, tadi sudah saya kasih pertanyaan masing-masing terkait ulama kalian. Oke, silakan saya beri waktu 10 menit untuk berdiskusi. Nanti ketika sudah waktunya, saya minta ada 2 yang mewakili maju presentasi. Tapi nanti kalian diskusi dulu. Oke, dibaca dulu materinya. Sampai terkenal kenapa? Oke, kelompok 2 bahas siapa? Abdul Mukti ya. Imam Nawawi dari daerah Banten ya. Oke, dipelajari itu perjuangannya beliau apa saja gitu ya. Oke. Kelompok 3. Ini Mbah Soleh Darat ya. Dari daerah mana? Nah, Semarang. Coba kalian telusuri beliau itu berjuang menyebarkan Islam bagaimana. Terus Mbah Soleh Darat ini punya 2 murid kan yang terkenal. Siapa nama muridnya? Nah, bagus. Jadi Hasyim Asy'ari dan Kiai Ahmad Dahlan itu ternyata muridnya Mbah Soleh Darat. Jadi ini tokoh yang penting sekali. Karena mayoritas umat Islam Indonesia, mayoritas ya, kalau nggak NU ya Muhammadiyah kan gitu. Jadi ternyata 2 pendiri NU Muhammadiyah itu apa? Belajarnya sama Mbah Soleh Darat. Jadi itu tokoh yang sangat penting harus difahami. Itu belajarnya sama Mbah Soleh Darat. Oke, saya Yusuf Al-Makassari. Dia pernah ke luar negeri kemana itu? Nah, pernah sampai ke Afrika ya, mendakwahkan Islam. Bahkan di Afrika itu terkenal, dijadikan pahlawan. Ya, nah silakan didiskusikan dulu. Saya rasa waktunya cukup ya. Oke. Silakan kita persilakan perwakilan kelompok untuk mendiskusikan mempresentasikan tema-tema yang sudah kalian dapatkan tadi. Tapi sebelum presentasi, ini ada satu video singkat yang bisa kalian saksikan untuk menambah pemahaman dan pendalaman materi kita terkait 3 kiai tadi. Ya. Al-Faibani. Kemudian yang keenam Abu Abdullah Al-Mu'ti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Dan yang ketujuh pada Tunjung, Kecamatan Mayong, Kabupaten Jepara, Jawa Tengah, sekitar 1820 Masehi. Beliau wafat di Semarang pada 20. Sekarang waktunya kita presentasi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang profil Said Syekh Yusuf Al-Makassari. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari diskusi kelompok kami tentang Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang pertama itu ada profil Abdullah Al-Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani. Syekh Nawawi Al-Bantani yang bernama lengkap Abu Abdullah Al-Muti Nawawi Al-Tanari Al-Bantani adalah ulama yang paling menonjol dari Nusantara di panggung global. Setelah menetap di Makkah, Baca yang keras ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mempresentasikan tentang Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani.
Kiai Soleh Darat atau Muhammad Soleh bin Umar Al-Samarani adalah ulama besar dari Semarang yang memiliki peran signifikan dalam pendidikan Islam di Jawa menjelang akhir abad ke-19. Meskipun beliau juga menuntut ilmu di Mekah, pengaruh besarnya terletak pada perannya sebagai penduduk ulama pembaru di Indonesia. Beliau adalah guru dari dua tokoh pendiri organisasi Islam terbesar, yaitu KH Hashim Asy'ari dan KH Katuh. Oke, terima kasih. Kelompok 1 bagus, kelompok juga bagus, kelompok 3 juga bagus. Tepuk tangan untuk 3 kelompok ya. Oke. Jadi kiai-kiai yang kita pelajari tadi, yang kalian diskusikan itu meskipun beliau-beliau hidup di masa lalu, menulis karyanya juga di masa lalu, tapi ternyata bisa kita ambil pelajarannya di hari ini. Benar gak itu? Ya, jadi kita tidak boleh melupakan hasanah ulama Nusantara. Jadi kalian tuh punya tokoh-tokoh hebat di Indonesia itu. Ya, jangan sampai kamu artis-artis sekarang kenal, tapi kiai-kiai yang hebat di Indonesia kita nggak tahu. Pahlawan-pahlawan yang dahsyat di Indonesia kita nggak tahu. Ya, jadi harus belajar sejarah yang bagus karena dalam Islam tuh belajar sejarah memang buat kita lebih baik lagi. Oke, sekarang untuk menutup diskusi, coba kalian buka link yang sudah saya berikan ya. Kuis yang melalui aplikasi Gemini. Silakan kalian buka linknya. Ada yang sudah punya teman-teman ya, linknya tolong disebar. Itu link untuk mengerjakan kuis secara online. Nanti selesai mengerjakan, kamu langsung tahu skornya. Kalau skornya sudah bagus, berarti sudah sangat memahami. Tapi kalau skornya masih kurang, berarti masih perlu belajar lagi, perlu mendalami lagi. Apa jawabannya? C ya. C kita coba ya. Nah, benar C, tepuk tangan. Oke, berikutnya. Karya Muhammad Nasir Nawai Al-Batani yang meyakini menjadi wujudan tafsir di Islam sering disebut sebagai tafsir munir adalah apa? Perlu membaca lagi dan perlu tanya-tanya sama temannya lagi. Tidak apa-apa, itu proses belajar setiap siswa berbeda-beda. Jadi kalau kalian mengerjakan kuis itu kok nilainya masih katakanlah rendah, nggak apa-apa, itu proses belajar kita masing-masing. Kalau yang sudah bagus, ya alhamdulillah, apalagi kalau sudah ada yang sampai 100. Oke, coba ada yang nyoba sampai diselesaikan ya, coba. Jawab seperti yang sudah kalian baca dan sudah didiskusikan tadi. Dijawab aja, klik-klik. Oke, stop. Sampai nomor berapapun stop. Ya. Oke, nanti kita cek hasilnya. Oke, ada yang sudah sampai selesai? Coba, yang sudah selesai siapa? Berapa skornya? Oke, berarti belajar lagi ya. Maksudnya dibaca lagi itu memang untuk beberapa kali pertemuan. Nanti kuisnya bisa dikerjakan lagi, ya. Oke, sekarang fokus lihat ke depan. HP-nya di... Nanti ada link lagi untuk kalian mengerjakan. Oke, jadi kesimpulan pembelajaran pagi hari ini, yang pertama, kita itu Indonesia itu punya tokoh-tokoh yang luar biasa dahsyat. Tidak hanya di dunia politik, tapi di dunia keilmuan Islam. Dahsyat, ada Syekh Nawawi Al-Bantani, ada Syekh Yusuf Al-Makassari, ada Soleh Darat, Mbah Soleh Darat As-Samarani. As-Samarani itu malah gurunya R.A. Kartini. Yang kedua, yang hari ini bisa kita simpulkan adalah
dari tokoh-tokoh di masa lalu itu atau dalam sejarah itu kita bisa belajar banyak sebenarnya. Ya, bagaimana etos keilmuan mereka, bagaimana kontribusi mereka ke dalam masyarakat, bagaimana peran mereka menyebarkan Islam tidak hanya di Indonesia, bahkan ada yang sampai ke Afrika. Siapa tadi yang ke Afrika? Ah, betul, Syekh Yusuf Al-Makassari itu menyebarkan dakwah Islam sampai ke Afrika. Bahkan di sana dijadikan pahlawan nasional karena turut memberikan kontribusi bagi kehidupan di Afrika. Ya. Oke, jadi itu yang bisa saya berikan hari ini ya, pembelajaran hari ini. Refleksinya adalah kita sebagai generasi muda, terutama teman-teman ini ya, sebagai generasi muda harus selalu semangat untuk terus belajar. Ya. Di dalam pendidikan tidak ada yang bodoh, tidak ada yang pinter. Yang ada adalah siapa yang mau belajar atau siapa yang udah nggak mau belajar. Pokoknya dijaga supaya kita tuh masih punya semangat belajar. Wah, pengen sinau gitu ya, baca apa pengen sinau itu dijaga. Jangan sampai kita kehilangan minat untuk belajar. Itu yang penting yang bisa kita ambil pelajaran dari ulama-ulama yang kita pelajari tadi. Ya, oke. Terakhir ini saya bagikan lembar kerja ya, nanti bisa dikerjakan setelah pembelajaran. Sambil kalian membaca ulang pembelajarannya, materinya gitu ya. Ya, jadi silakan nanti ini dibagikan, kemudian nanti dikerjakan setelah pembelajaran sebagai upaya untuk kita ngecek pemahaman kita, ya, atau mengevaluasi pembelajaran yang sudah kita lakukan hari ini. Jadi ini ada lembar kerja untuk peserta didik. Silakan dibaca, nanti bisa dikerjakan. Oke. Oke, terima kasih untuk hari ini ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita tutup pembelajarannya, kita ulangi tepuk semangat tadi ya. Oke, masih eling ya? Semangat. Oke, tepuk semangat. Semangat. Kali lagi, tepuk semangat. Semangat. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih, sampai jumpa minggu depan kita melanjutkan pelajaran. Mohon maaf kalau ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.